Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 202-204 mereka memukuli si kecil dan si tua datang. Tuntutan Jin Hong sangat tidak masuk akal. Ini adalah logika bandit yang khas bahwa hanya pejabat Provinsi Su yang akan menyalakan api, dan tidak seorang pun diizinkan menyalakan lampu. Jika Jin Taiming telah melukai atau membunuh Howard Zhang dan Kevin Ye hari ini, Jin Hong bahkan tidak akan repot-repot kentut. Namun sekarang berbeda, yang terbaring di ranjang sakit adalah putranya, jadi dia harus mencari Jiang Tiansheng untuk meminta penjelasan. Sebenarnya, tantangan ini diprakarsai oleh Jin Taiming sendiri, dan juga dilakukan oleh Jin Taiming di depan mata semua orang. Sudah sangat sopan untuk melumpuhkan Dantian dan Laut Qi Jin Taiming dengan satu tendangan. Jika bukan karena fakta bahwa ada ribuan siswa yang hadir, Jin Taiming pasti sudah mati sekarang. Meskipun kompetisi telah berakhir, Gimnasium SMA No. 1 masih berisik. Ribuan orang bukanlah jumlah yang sedikit. Mengevakuasi begitu banyak orang dengan aman adalah proyek besar. Terlebih lagi, para siswa ini masih dalam keadaan bersemangat tepat setelah kompetisi berakhir. Gumaman si Sisi masih terdengar dari banyak orang yang meneriakkan nama Kevin Ye dan Howard Zhang, tetapi anak laki-laki ini hanya melirik Howard Zhang dan Kevin Ye dari jauh setelah mereka berada di tengah kerumunan, sebelum mereka pergi. Tetapi gadis-gadis itu berbeda. Gadis gila itu terus berteriak, dan Kevin Ye sekarang diakui sebagai prajurit terkuat, dia telah sepenuhnya menggantikan posisi Jin Taiming, dan bahkan lebih keras dari Jin Taiming sebelumnya. Lagi pula, dengan kekuatannya sendiri, apa yang akan terjadi jika dia kehilangan total 18 jalan? Gadis yang pendiam hanya mengambil foto dari jauh, sementara gadis yang tidak pendiam langsung bergegas di depan Kevin Ye untuk meminta tanda tangannya, membuatnya sakit kepala. Kevin Ye, bisakah kalian membantuku menandatangani nama kalian? Howard Zhang, bolehkah aku berfoto dengan kalian? Kevin Ye, bolehkah aku mengejar kalian? Suara ini tidak pernah berhenti, menyebabkan Michael Liu yang berada di samping memiliki lapisan kapalan di telinganya, tetapi dia merasa lebih iri dan cemburu. Namun, di antara gadis-gadis gila ini, mereka tidak melihat Lin Sailing, dirinya, atau bahkan sosoknya. Sudah cukup bagi Lin Sailing untuk mengetahui bahwa Kevin Ye aman dan sehat. Apakah dia ahli nomor 1 atau si bodoh dari sebelumnya, itu tidak penting. Di mata Lin Sailing, Kevin Ye hanyalah Kevin Ye. Lana Qin benar-benar ingin mendekati Kevin Ye dan mengatakan beberapa patah kata kepadanya, tetapi dia ditarik oleh Mia Fang. Meskipun dia sudah tahu hasilnya akan seperti itu, Mia Fang tidak pernah berpikir bahwa langkah pertama Kevin Ye benar-benar akan menyebabkan kehebohan sebesar itu. Mia Fang saat ini tidak merasakan banyak kegembiraan, sebaliknya, dia merasakan semacam rasa kehilangan yang samar. Mia Fang, ada apa denganmu? Apa kalian tidak senang Kevin Ye menang? Lana Qin, gadis nakal itu, mengajukan pertanyaan itu meskipun dia sudah tahu jawabannya. Aku mengerti, kalian pasti merasa kesal melihat Kevin Ye begitu populer saat ini, kan? Hehe, Mia Fang, sepertinya kamu akan memiliki lebih banyak pesaing di masa depan. Lana Qin tertawa nakal, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli. Mia Fang cemberut, dan berkata dengan tidak senang, apakah pesaingku bukan pesaingmu? Lana Qin terkejut, dia tidak menyangka Mia Fang begitu berani dan blak-blakan. Namun, setelah mendengar kata-kata Mia Fang, Lana Qin tampak menghela napas lega di dalam hatinya, karena fakta bahwa Mia Fang dapat mengatakan kata-kata seperti itu berarti, sampai batas tertentu, Mia Fang telah mengakui posisinya. Ini membuat Lana Qin diam-diam bersukacita di dalam hatinya. Di pintu masuk stadion dalam ruangan, Si Ting dan Qiao Yu berdiri saling berhadapan. Kedua gongsi saling memandang dengan perasaan yang tak terlukiskan di hati mereka. Wajah Qiao Yu menjadi jelek, dan berkata dengan penuh kebencian, sialan, benar-benar sial. Aku tidak pernah berpikir bahwa ahli nomor 1 di sekolah kita, Jin Taiming, akan begitu lemah sehingga dia akan dibunuh oleh Kevin Ye dalam sekejap. Dia pantas mendapatkan reputasinya. Hanyalah nama yang pantas untuk reputasinya. Awalnya, aku ingin menggunakannya untuk menekan kesombongan Ye bodoh, tetapi siapa yang mengira si bodoh itu benar-benar akan menunjukkan wajahnya, dan bahkan membuang-buang 300.000 untukku. Si Ting berbeda dari Qiao Yu, ekspresinya tenang, dan itu bukan karena Si Ting tidak membenci Kevin Ye, tetapi karena kebencian Si Ting terhadapnya jauh lebih besar daripada Qiao Yu. Qiao Yu hanya ingin memberi wajah Kevin Ye, paling-paling, dia hanya bisa mengusirnya keluar dari sekolah menengah.
Tetapi Siting berbeda. Siting menginginkan kehidupan Kevin Ye. Terhadap Kevin Ye, baik di depan umum maupun secara rahasia, Siting telah bertarung beberapa kali, tetapi semuanya berakhir sebagai jalan buntu, jadi Siting lebih memahami Kevin Ye daripada dia dan tahu bahwa dia tidak akan mudah dihadapi. Meskipun dia terkejut dengan kekalahan Jin Taiming, Siting tidak terkejut. Bagaimanapun, seorang sosok yang bahkan tidak bisa membunuh mobil, mungkin tidak akan mati semudah itu di tangan Jin Taiming. Melihat Siting tersenyum tanpa berkata apa-apa, Qiao Yu mendengus, dan berkata dengan tidak senang, Tuan Muda Ting, Anda benar-benar menginvestasikan 300.000, tidakkah Anda merasa sedikit sakit hati? Siting mengerutkan bibirnya dengan jijik, sakit, bagaimana mungkin tidak? Hanya saja saya lebih merasakan apa yang dirasakan Jin Taiming itu daripada 300.000. Jin Taiming. Qiao Yu tidak mengerti, dan berpikir, aku pikir kamu menikmati kemalanganku. Sebelumnya, aku tidak pernah mendengar bahwa kamu memiliki hubungan yang baik dengan Jin Taiming. Benar sekali, Jin Taiming. Siting tertawa dingin, meskipun hubunganku dengan Jin Taiming biasanya tidak begitu baik, semua orang tetap disebut sebagai 4 tuan muda sekolah menengah pertama. Melihat penampilannya saat lulus, aku merasa sedih. Setelah mengatakan itu, Siting menepuk bahu Qiao Yu dan berpura-pura tulus, Qiao Yu, sepertinya 4 tuan muda hebat dari sekolah menengah pertama akan dihapus dari daftar sekolah menengah pertama. Setelah pertempuran hari ini, reputasi Jin Taiming telah hancur total. Dan aku akan kuliah setelah liburan musim panas. Awalnya, hanya kau dan Michael Liu yang tersisa dari 4 tuan muda. Namun, bocah Michael Liu itu jelas berada di pihak yang sama dengan Kevin Ye sekarang. Mungkin setelah kita lulus, Kevin Ye dan Howard Zhang itu akan menggantikanku dan Jin Taiming dan menjadi salah satu dari 4 tuan muda teratas generasi baru. Lupakan saja, lupakan saja. Aku akan segera lulus, apa gunanya mengkhawatirkan hal-hal seperti itu? Sambil melambaikan tangannya, Siting berkata dengan santai. Jelas bahwa penampilan Siting yang bebas dan santai itu semua hanya sandiwara. Dia bisa mengesampingkannya untuk sementara, tetapi dia tidak bisa merendahkan Mia Fang. Alasan mengapa dia mengucapkan kata-kata itu di depan Qiao Yu jelas untuk memprovokasi Qiao Yu. Maksud Siting sangat jelas. Jika kita semua pergi sekarang, Michael Liu juga akan membalikkan keadaan, dan dari 4 tuan muda yang hebat, hanya kamu yang tersisa. Siting berkata, sambil melihat reaksi Qiao Yu. Seperti yang diharapkan, Qiao Yu mendengus dingin dan berkata, generasi baru dari 4 tuan muda yang hebat, dia seharusnya tidak memikirkannya. Orang macam apa Kevin Ye, bisa disebut sebagai salah satu dari 4 tuan muda bersamaku. Itu hanya lelucon. Aku tidak akan membiarkannya memiliki kesempatan untuk melihat hari ini. Siting mengambil alih, dan berkata dengan jijik, Ye bodoh saat ini berada di puncak kekuatannya, bagaimana kamu bisa menghentikan orang-orang yang bosan itu untuk berbicara? Hin. Qiao Yu tiba-tiba menampakkan senyum licik, jangan khawatir, dalam beberapa hari, Kevin Ye akan menjadi serangga yang akan dipanggil oleh semua orang di kampus sekolah menengah nomor 1. Apa gunanya mengalahkan Jin Taiming, tetapi dia akan tetap menjadi seniman bela diri. Karena dia ingin bermain, maka tuan muda ini akan menemaninya untuk memainkan beberapa permainan tingkat tinggi. Saat itu terjadi, aku ingin melihat bagaimana orang bodoh seperti dia akan menghadapi sekolah. Setelah mengatakan itu, Qiao Yu berbalik dan pergi tanpa melihat ke belakang, seolah-olah dia sedang mempersiapkan rencana besarnya. Siting menatap punggung Qiao Yu dengan rasa ingin tahu, dia memiringkan kepalanya dan berkata, hehe, sepertinya Qiao Yu ini tidak sebodoh yang dikatakan rumor. Apakah dia benar-benar menantikan kejutan apa yang akan dia bawa selanjutnya? Kevin Ye, kamu adalah seekor harimau, bagaimana kamu bisa menahan sekawanan serigala? Pada saat ini, Kevin Ye masih terjebak dalam pengepungan yang berat. Butuh banyak usaha baginya, Howard Zhang dan Michael Liu untuk akhirnya keluar dari gedung olahraga dalam ruangan di bawah pengawasan begitu banyak gadis. Bu, aku tidak tahan lagi. Aku tidak tahan lagi. Jika aku tidak keluar sekarang, aku akan kehilangan nyawaku. Michael Liu berkata sambil terengah-engah, seolah-olah bisa menghirup udara luar sudah menjadi sesuatu yang sangat boros baginya. Dari gedung olahraga ke pintu, berjalan kaki singkat beberapa ratus langkah ini tampak seperti pertarungan antara mereka bertiga. Adapun tubuh bagian atas Howard Zhang yang telanjang, otot-ototnya yang keras telah diolesi oleh banyak gadis, membuatnya tersipu. Kakak Ye, kemana kita akan pergi selanjutnya? Howard Zhang menatap Kevin Ye dengan tatapan serius.
Bagaimanapun, Howard Zhang masih muda dan bukan monster tua seperti Kevin Ye yang telah berjalan selama lebih dari 10 era. Untuk dapat mengalahkan ahli nomor satu di sekolah menengah. Hal semacam ini yang sebelumnya tidak pernah berani dia pikirkan kini telah berubah menjadi kenyataan. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Michael Liu segera menindaklanjuti, Hyacin, dasar bocah nakal, apakah kamu sudah bertindak bodoh dengan bertarung di atas panggung? Jika kita menang, tentu saja kita harus pergi merayakan. Saat dia berbicara, cahaya emas bersinar dari mata Michael Liu, dia merendahkan suaranya dan berkata, aku baru saja melihat rumah judi di dalam bar tiba sekolah, ya ampun, kita menang lebih dari 1 juta kali ini, ayo, hari ini aku akan mentraktir semua orang dengan aula yang penuh dengan emas. Mendengar tentang makanan, raut wajah Howard Zhang berubah normal, dan dia langsung mengangguk, baiklah, tidak apa-apa jika kau tidak mengatakannya, Liu tua, tetapi saat kau mengatakannya, aku benar-benar lapar. Berkelahi di atas panggung bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan manusia, hehe, ayolah, saudara Ye, mari kita lanjutkan dengan anggur yang belum kita habiskan kemarin. Baiklah, melihat betapa tertariknya kalian berdua, mari kita pergi ke Golden Jade Mansion untuk minum. Kevin Ye menyipitkan matanya dan tertawa, meskipun dia tidak ingin pergi, tetapi dia tidak ingin melihat kegembiraan Howard Zhang dan. Tetapi ketika mereka bertiga sedang berbicara, sebuah suara dingin tiba-tiba datang dari kejauhan, terus minum. Saya pikir sebaiknya kalian tidak pergi kemanapun malam ini. Kembalilah ke trompet dan minum. Kevin Ye, Michael Liu, dan Howard Zhang segera menoleh, dan melihat seorang sosok paruh baya berpakaian jas koboi dan 2 petugas polisi berjalan dengan marah ke arah mereka dari bawah tangga gedung olahraga. Orang lain mungkin tidak mengenali pria paruh baya itu, tetapi Michael Liu pasti mengenalinya. Dia tidak lain adalah ayah Jin Taiming, Jin Hong. Sambil bergumam dengan mulutnya, Michael Liu mendengus dan berkata dengan nada menghina, benar-benar memukul anak kecil, membuatku tua. Ayah dan anak dari keluarga Jin adalah bajingan yang sama. Bab 203 Kemarahan sulit ditanggung. Wajah Jin Hong dingin, mungkin karena dia sudah lama menjadi ketua, dia akhirnya menampakkan aura superior. Melihat Kevin Ye dan Howard Zhang, mata Jin Hong berbinar. Harus diketahui bahwa Jin Hong hanya memiliki 1 putra. Sekarang setelah 2 orang di depannya memukuli putranya hingga dia dirawat di rumah sakit, siapapun akan marah. Orang itu tampak berusia awal 30-an, sementara wanita itu tampak berusia 20-an. Dia tampak sangat baik, dan dengan 1 set seragam polisi, dia tampak sangat gagah berani. Michael Liu melirik Jin Hong, lalu berkata sambil menempel dekat dengan Kevin Ye, saudara Ye, orang ini bernama Jin Hong, dia adalah ketua Lin Hai Pyramid Group, dan juga salah satu dewan sekolah. Pada saat yang sama, dia juga ayah Jin Taiming. Dosa. Apakah dia layak? Kevin Ye mencibir dan menatap Jin Hong dengan jijik. Seolah-olah dia sudah merasakan tatapan menghina Kevin Ye, kemarahan di hati Jin Hong semakin kuat. Sebagai ketua kelompok piramida, Jin Hong dihormati kemanapun dia pergi di Lin Hai. Namun, hari ini, Kevin Ye, siswa malang ini, memiliki wajah penuh penghinaan, seolah-olah dia sama sekali tidak menaruhnya di matanya. Ini membuat Jin Hong merasa canggung, tetapi pada saat yang sama, dia melotot ke Kevin Ye dengan kejam. Petugas Zhang, petugas Mo, pelaku di balik ini ada di sini. Apa yang kalian tunggu, cepat tangkap kedua orang ini. Kata Jin Hong dengan arogan. Namun, polisi wanita muda itu buru-buru mendengus, Tuan Jin, kami petugas polisi secara alami memiliki hukum negara ketika menangani kasus. Kami tidak butuh kalian untuk menunjuk kami. Kalian, Jin Hong tidak pernah menyangka bahwa dia akan dicekik oleh seorang polisi wanita muda bahkan sebelum dia menjadi guru. Wajahnya berubah menjadi hijau dan merah, membuatnya terlihat sangat jelek. Polisi orang itu segera menyapa, hehe, Ketua Jin, Molan adalah rekrutan baru, dia tidak mengerti aturan, sebaiknya kalian tidak merendahkan diri kalian seperti dia. Huff. Jin Hong mendengus dingin, dan tidak mengatakan apapun. Maksudnya jelas, yaitu, apa yang kalian tunggu, cepatlah dan tangkap kedua orang ini. Polisi pria dengan nama keluarga Zhang itu segera gemetar, dan berjalan menuju Kevin Ye dan Howard Zhang dengan langkah besar. Melihat rekannya itu benar-benar membungkuk dan berlutut di depan seorang pedagang yang tubuhnya berbau seperti tembaga, seolah-olah dia adalah seorang pelayan, wajah Molan dipenuhi dengan ketidaksenangan, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Siapa di antara kalian yang memiliki Kevin Ye, dan siapa di antara kalian yang Howard Zhang?
Petugas Zhang telah berubah dari rendah hati di depan Jin Hong untuk berdiri di depan Kevin Ye dan Howard Zhang, memamerkan kekuatannya seperti seekor harimau. Kevin Ye memandang rendah naga bejat ini dari lubuk hatinya, tetapi dia masih berkata dengan lembut, "Saya Kevin Ye, dan dia Howard Zhang. Bolehkah saya tahu untuk apa petugas ini mencari kita? Ada apa?" Petugas Zhang mencibir, "Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan ketua Jin tadi? Aku akan menangkapmu karena sengaja menyakiti seseorang. Ikutlah denganku dengan patuh." Huff. Kevin Ye mencibir. Namun, Michael Liu benar-benar menonjol saat ini, menghalangi di depan mereka berdua. Sesuatu yang dipalsukan menjadi harimau, aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh kakak Ye dan Hiacinku hari ini. Petugas Zhang terkejut, dia melirik Michael Liu, "Siswa ini, kita dalam kasus polisi, jika kamu terus membuat masalah, aku akan menangkapmu karena menghalangi urusan resmi." Selain itu, Jin Hong tidak punya niat untuk memintanya menangkapnya, jadi petugas Zhang hanya ingin sedikit menakut-nakuti Michael Liu, dan memintanya untuk minggir agar tidak terlibat dalam masalah ini. Bagaimanapun, kelompok pelajar ini agak sensitif dan istimewa. Tetapi siapakah Tuan Muda Liu? Bagaimana mungkin dia takut pada seorang polisi kecil? Michael Liu tertawa dingin, "Kejahatan menghalangi pelayanan publik. Kejahatan apa? Siapa namamu? Kantor polisi mana? Berapa nomor polisimu? Saya ingin menelepon paman Yangmu untuk menanyakan apakah dia ingin menangkap saya karena menghalangi pelayanan publik." Bas asteris petugas Zhang merasa bahwa dia memiliki dua kepala dan tahu bahwa tidak ada seorang pun yang tidak mengenal nama Yangmu selama dia berada di Linhai. Itu adalah bos terbesar di dunia Linhai dan kepolisian. Jika orang di depannya ini benar-benar mengenal komisaris Yang, lalu apa yang akan terjadi? Jelas, petugas Zhang ini takut dan tanpa sadar mundur dua langkah. Awalnya, dia mengira bahwa dia ada di sini untuk menangkap dua siswa SMA biasa. Tidak disangka dia akan menabrak pelat besi di sini. Melihat bahwa petugas Zhang ini tidak dapat mengatasinya, Jin Hong maju dua langkah, menunjuk Michael Liu dan berkata dengan marah, "Anak keluarga Liu, aku mengenalmu, jika bukan karena kamu memberi muka kepada ayahmu, Liu Yan, aku akan menjatuhkanmu juga. Lebih baik kamu minggir, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kau bersikap tidak sopan." "Jin Hong, aku benar-benar ingin melihat bagaimana kau akan bersikap tidak sopan. Kau sama tidak tahu malunya seperti putramu Jin Taiming dalam mencari ketenaran." Saat ia berbicara, suara Michael Liu semakin keras, "Itu jelas merupakan surat perang yang dikirim putramu kepada kakakku Ye atas nama Taekwondo. Kakakku Ye baru saja datang seperti yang dijanjikan, aku tidak menyangka putramu tidak mampu mengalahkan kakakku Ye di atas panggung, dan malah ingin membunuh dengan pedangnya. Kakakku Ye hanya membela diri. Sekarang Jin Taiming terbaring di rumah sakit, kau malah ingin memanfaatkan nafsunya untuk menangkap kakak Ye-ku, apa kau pikir keluarga Liu-ku mudah diganggu?" Suara Michael Liu sangat keras, sopan dan penuh hormat, membuat hampir semua detail situasi menjadi jelas. Menghadapi Michael Liu, yang sedang memarahi seorang junior di depannya, wajah Jin Hong memerah. Rasa malu yang tak terlukiskan. Polisi wanita bernama Molan mendengar apa yang dikatakan Michael Liu dengan jelas, "Tuan Jin, sepertinya semuanya tidak seperti yang kau katakan. Kurasa kita akan menyelidiki masalah ini lagi." Setelah itu, Molan menoleh ke petugas Zhang dan berkata, "Kapten Zhang, kedua belah pihak punya pendapat masing-masing, kita perlu menyelidiki masalah ini lagi. Paling-paling, kedua siswa ini hanya tersangka. Kita tidak punya hak untuk membawa mereka kembali sekarang. Kurasa kita harus kembali ke kantor polisi dulu." Petugas Zhang juga mundur dan menatap Jin Hong tanpa daya, "Ketua Jin, lihat." Huff. Kemarahan Jin Hong tidak berhenti di situ, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang, "Li Tua, aku menemui masalah di sini, aku di kampus sekolah menengah pertama No. 1 dan beberapa orang melukai anakku, tetapi orang-orang di bawahmu mengatakan bahwa mereka tidak ingin menangkap penjahat itu. Aku terluka parah sekarang, jadi kamu harus membantuku dengan masalah ini." Dengan itu, Jin Hong menyerahkan telepon itu kepada petugas Zhang, "Direktur Li ingin Anda mendengarkan telepon itu." Petugas Zhang merasakan sakit kepala datang ketika dia berpikir dalam hati, "Mengapa Anda perlu membuat hal-hal sulit bagi kami yang hina?" Di sisi lain, Molan marah, dan berpikir, Jin Hong ini benar-benar keterlaluan, bukankah dia jelas-jelas mencoba menggertak orang lain dengan menggunakan kekuatannya? Tidak tahu malu. Ketika dia menerima telepon dari atasannya, petugas Zhang merasa jengkel. Ya, saya mengerti. Saya mengerti. Jangan khawatir, saya berjanji akan menyelesaikan misi."
Dengan tak berdaya mengembalikan telepon itu kepada Jin Hong, petugas Zhang segera menoleh untuk melihat Michael Liu dan Kevin Ye. Saya minta maaf, kalian berdua. Perintah dari atasan adalah aku harus membawa kalian berdua kembali, kalian berdua harus ikut denganku. Michael Liu tidak berpikir bahwa kata-katanya tidak akan membuat petugas Zhang ini takut, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi jelek. Meskipun Liu Yan mengenal Yang Mu, tidak baik memanggilnya untuk hal semacam ini. Jin Hong mungkin tidak dapat melakukan hal yang sama seperti Jin Hong. Namun, karena Michael Liu adalah hantu, dia segera memikirkan solusi. Michael Liu tertawa sinis, petugas, apakah kamu yakin ingin membawa mereka berdua pergi? Tentu saja. Meskipun Yang Mu terdengar sangat takut pada orang lain, tetapi semua orang di organisasi itu tahu bahwa hakim daerah tidak sebaik dia. Karena atasannya telah memberinya perintah, maka apapun yang terjadi di masa depan, akan selalu ada seseorang yang memikul tanggung jawab. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Melihat bahwa keterampilan Michael Liu telah habis, Jin Hong memperlihatkan senyum senang, anak nakal keluarga Liu, saya sarankan kamu untuk tidak mengarungi air berlumpur ini, jika tidak ayahmu, Liu Yan, tidak akan dapat melindungimu. Aku ditakdirkan untuk mengarungi air berlumpur hari ini, biarkan aku melihat kemampuan apa yang kamu miliki untuk membawa pergi saudaraku Ye. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu ingin melawan hukum dengan kekerasan? Petugas Zhang segera meletakkan topi besarnya. Perlawanan keras terhadap hukum. Jangan cepat-cepat menempatkanku di bawah topi sebesar itu. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukannya. Michael Liu menyipitkan matanya dan tertawa, dengan ekspresi kemenangan dalam genggamannya, diikuti oleh Michael Liu yang berteriak keras, cepat datang dan lihat, polisi telah menangkapnya, polisi telah menangkapnya. Jin Taiming yang tidak tahu malu itu tidak yakin karena kalah, dia berkolusi dengan polisi untuk menangkap mereka, cepat datang dan lihat. Mendengar raungan keras Michael Liu, Kevin Ye hampir menertawakannya. Dia berpikir dalam hati, aku tidak pernah menyangka bahwa Liu tua benar-benar memiliki tipu daya seperti itu. Howard Zhang, yang memegang telepon erat-erat di sakunya, tersenyum dan jari-jarinya mengendur. Jin Hong segera merasa ada sesuatu yang salah, dan memarahi, cepat, tutup mulutnya, kita tidak bisa membiarkannya terus berteriak. Molan, yang berada di belakang Jin Hong, segera mencibir, apakah Tuan Jin bersalah karena menjadi pencuri? Kata-kata seorang sosok lebih baik daripada kata-kata seorang sosok, apakah Tuan Jin tidak mengerti? Tidak lama setelah pertandingan di gedung olahraga berakhir, dan ribuan penonton belum sempat bubar. Mendengar teriakan Michael Liu, orang-orang segera mengelilinginya. Awalnya, hanya 2 atau 3 orang, lalu belasan, dan akhirnya beberapa ratus orang, mengelilingi Jin Hong, Kevin Ye, dan yang lainnya. Teman-teman, lihat, lelaki tua dari keluarga Jin itu bahkan lebih tidak tahu malu daripada putranya. Jika Jin Taiming tidak bisa mengalahkan saudaraku di atas panggung, maka gunakan pedang. Setelah dipukuli, ayahnya maju, dan membawa polisi untuk mengatakan bahwa kami berencana untuk menyakitinya, apakah masih ada keadilan dalam hal ini? Melihat para siswa sekolah menengah pertama telah berkumpul, Howard Zhang sekali lagi melepaskan keinginannya dan berteriak. Ketika para siswa di sekitarnya mendengar, mereka segera berdiskusi, sial, aku tidak pernah menyangka bahwa Jin Taiming begitu tidak tahu malu, dia jelas-jelas orang yang mengajukan tantangan, sekarang dia kalah, dia menggunakan polisi untuk menangkapnya, dia benar-benar tidak patuh hukum. Benar, benar. Ini adalah kampus sekolah menengah pertama No. 1, kita tidak bisa membiarkan Kevin Ye dibawa pergi, dia tidak bersalah. Ya, dia tidak bersalah. Jin Taiming yang tidak tahu malu, hanya mengandalkan kekuatannya untuk menggertak orang lain. Kamu tidak bisa membawa pergi Kevin Ye dan Howard Zhang, jika kamu berani membawa pergi mereka, kita akan pergi ke alun-alun pusat untuk mengajukan petisi. Benar, kita akan pergi ke alun-alun pusat untuk mengajukan petisi. 204 kayu mati. Bahkan Kevin Ye tidak menyangka Michael Liu dan petugas Zhang akan lebih terkejut lagi. Mereka sepertinya lupa bahwa ini adalah kampus sekolah menengah pertama No. 1. Para siswa terlahir dengan mentalitas pemberontak. Begitu dimobilisasi, itu adalah peristiwa yang mengerikan. Ratusan siswa yang belum berpencar mengepung kelompok itu, terutama para gadis itu, setelah pertempuran ini, citra Jin Taiming telah jatuh dalam hati mereka. Dan sementara Kevin Ye dengan santai membunuh Jin Taiming dalam sekejap, prestisenya di sekolah meningkat ke tingkat yang lain. Hanya bisa dikatakan bahwa Jin Hong terlalu cemas,
memilih untuk membalas dendam pada tahap ini, dia telah menjadi seperti harimau yang menunggangi harimau. Jika Kevin Ye bersedia mengikuti mereka, bahkan para siswa sekolah menengah tidak akan setuju. Apa artinya sulit untuk membuat marah massa? Inilah yang dimaksud dengan membuat marah massa. Rekan-rekan siswa, tenanglah. Tenanglah. Jangan biarkan orang lain memanfaatkanmu. Merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa Kevin Ye dan Howard Zhang melakukan ini dengan sengaja. Kita perlu membawa mereka kembali untuk diselidiki. Saat ini, tugas kalian adalah tenang dan fokus pada pelajaran, jadi jangan ikut campur dalam masalah ini. Petugas Zhang dengan cepat melambaikan tangannya, berharap dapat membubarkan para siswa. Begitu dia membuka mulutnya, dia langsung diserang, "Pah. Omong kosong apa yang kalian coba untuk menyakitiku? Mengapa kalian tidak mengatakan bahwa Jin Taiming berusaha membunuhku? Kami melihatnya mencabut pedangnya dengan mata kepala kami sendiri. Benar, jika polisi menginginkan bukti, aku punya video untuk membuktikannya. Aku juga membawanya." Kevin Ye jelas-jelas membela diri, jangan menggertak siswa kita karena dia tidak mengerti hukum. Benar, benar. Tidak peduli apa yang kita katakan hari ini, kita tidak boleh membiarkan mereka membawa Kevin Ye pergi. Jin Hong menggertakkan giginya, dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan menghadapi hal seperti itu. Namun, dia tidak mau menyerah untuk membalas dendam pada Kevin Ye. Petugas Zhang tidak berdaya, dia tidak tahu bagaimana menangani masalah ini, dia hanya bisa melihat Jin Hong. Tepat saat situasi sudah tidak ada perubahan, beberapa sosok menerobos kerumunan dan masuk. Mereka memegang kamera dan mikrofon, jadi jelas mereka dari media. Saya wartawan dari Linhai Daily. Saya dengar kalian akan menangkap Kevin Ye, yang baru saja menang di atas ring. Mata petugas Zhang terbelalak saat dia menatap Jin Hong dengan tidak percaya. Dia tidak pernah menyangka akan ada wartawan di sini. Jika dikatakan bahwa seorang siswa yang bersemangat sulit dihadapi, maka raja-raja yang tidak bermahkota ini bahkan lebih sulit lagi. Bagaimanapun, dia salah. Jika masalah ini dilaporkan, maka karirnya akan hancur total. Melihat reporter dari surat kabar Linhai Daily, Jin Hong merasa sangat getir di hatinya. Mengundang para reporter ini ke sekolahnya pada awalnya adalah untuk menyemangati penampilan kelulusan Jin Taiming. Tetapi Jin Hong tidak pernah menyangka bahwa para reporter ini akan menjadi pukulan terakhir yang dapat menghancurkannya. Ini benar-benar ironi terbesar. Reporter ini, kami. Petugas Zhang tergagap, tidak dapat berbicara. Jin Hong mendengus dan berkata, "Itu benar, sayalah yang melaporkan kasus tersebut. Mereka melukai putra saya, jadi mereka jelas melakukannya dengan sengaja. Tetapi Ketua Jin, kami telah mendengar bahwa kompetisi ini adalah antara putra Anda dan surat perangnya. Selain itu, kami telah dapat melihat dengan jelas dari gedung olahraga, bahwa putra Anda mencoba membunuhnya terlebih dahulu sebelum Kevin Ye membalas. Jika Anda melaporkan kasus ini saat ini, apakah Anda memiliki niat untuk membalas dendam pribadi Anda dengan meminta untuk menangkap Kevin Ye?" Wajah Jin Hong menjadi muram, awalnya ia mengira bahwa para wartawan ini setidaknya akan membelanya, atau setidaknya tidak akan bersikap licik. Namun, perhitungan Jin Hong sepenuhnya salah, para wartawan Linhai Daily tidak peduli siapa Anda. Lagi pula, apa maksudnya melaporkan Kevin Ye sebagai seorang mahasiswa? Namun, Jin Hong berbeda. Tentu saja, para wartawan ini tidak dengan sengaja menargetkan Jin Hong, karena apa yang mereka katakan adalah kebenaran. Jin Hong mendengus marah, "Saya tidak tahu apapun tentang apa yang kalian katakan, yang saya tahu adalah bahwa anak saya saat ini sedang terbaring di ranjang sakit." Reporter dari Linhai Daily tertawa lagi, "Kalau begitu menurut maksud Ketua Jin, apapun yang dilakukan anak Anda, dia seharusnya tidak bersalah. Jika Jin Hong berani menyetujuinya, dia pasti akan melakukannya." Kemudian, dia akan memastikan bahwa tajuk utama Linhai Daily besok akan memberi Jin Hong kejahatan karena menjadi kaya, tidak menunjukkan belas kasihan, dan meremehkan hukum negara. Tentu saja, Jin Hong telah berada di mal selama bertahun-tahun. Jin Hong pasti tidak akan setuju dengan hal seperti itu. Lagi pula, dia sudah cukup sering berinteraksi dengan personel media yang licik ini. "Maaf, apa yang baru saja dikatakan reporter ini hanyalah spekulasi Anda sendiri. Saya tidak mengatakannya. Jika memang begitu, maka menurutku Ketua Jin harus melaporkan hal ini ke polisi setelah mengetahui kebenarannya. Jika tindakan yang begitu tiba-tiba dilakukan, akan buruk jika dia berbuat salah kepada orang baik." Sambil berkata demikian,
Reporter itu menatap petugas Zhang sambil tersenyum ramah. Petugas, semua yang baru saja terjadi di stadion itu tercatat di Linhai Daily kami. Jika petugas polisi ingin menyelidiki, Linhai Daily kami terbuka untuk didiskusikan. Kami juga dapat memberikan bukti pendukung untuk kata-kata Kevin Ye. Kata-kata reporter dari Linhai Daily itu seperti besi, menghantam hati Jin Hong dengan keras, menyebabkan wajah Jin Hong menjadi semakin pucat. Hanya saja, tidak seorang pun menyadari bahwa setelah reporter misterius itu mengatakan hal ini, dia menatap Kevin Ye dan tersenyum, yang tampaknya memiliki beberapa makna di dalamnya. Ekspresi Kevin Ye membeku sejenak, dan ekspresi ragu terpancar dari matanya. Jelas bahwa reporter itu membantunya, tetapi Kevin Ye dan Linhai Daily tidak memiliki hubungan apapun. Mengapa mereka melakukan ini, atau orang macam apa yang mendukung mereka sehingga mereka melepaskan jejak niat baik untuknya, Kevin Ye tidak bisa mengerti, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Ada wartawan yang mempersulit keadaan, sementara ada ratusan mahasiswa yang mengepung di luar. Situasi ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan Jin Hong. Terlebih lagi, masalah ini sudah meledak, jadi jika dia ingin meminjam kekuatan polisi untuk mengurus Kevin Ye, itu mungkin mustahil. Meskipun dia merasa tidak berdaya, meskipun dia tidak mau, Jin Hong tetap mendengus dingin dan berkata kepada Kevin Ye, "Nak, anggaplah dirimu beruntung hari ini, aku tidak percaya kamu akan seberuntung itu lain kali." Setelah dia selesai berpura-pura memperingatkannya, Jin Hong pergi tanpa menoleh ke belakang. Melihat Jin Hong pergi, petugas Zhang juga pergi dengan kepala tertunduk. Orang terakhir yang pergi adalah petugas wanita bernama Molan. Dia memiringkan kepalanya dan tersenyum nakal pada Kevin Ye, lalu berbalik dan pergi. Pada saat berikutnya, tempat mereka berdiri bersorak, "Oh, oh, oh, kita menang, kita menang, kita menang, Kevin Ye, Kevin Ye, Kevin Ye." Para siswa SMP No. 1 ini sederhana dan imut. Ketika mereka melihat polisi pergi dengan marah, mereka langsung merasa bahwa mereka telah mengalahkan kekuatan jahat dan membela keadilan. Karena itu, mereka semua mulai bersorak keras. Saat malam tiba dengan tenang, SMP No. 1 Linhai merasakan hiruk-pikuk siang hari dan terdiam. Meskipun banyak asrama wanita membicarakan serangan bahwa Kevin Ye seperti dewa yang turun, pemandangan itu adalah sesuatu yang ditakdirkan untuk berada jauh, dan ditakdirkan untuk dilupakan oleh sebagian besar orang. Keheranan mudah dilupakan, tetapi rasa sakit sulit dilupakan. Di dalam rumah sakit rakyat Linhai pertama, ratapan hantu dan lolongan serigala Jin Taiming dapat terdengar tanpa henti. Untung saja keluarga Jin punya banyak uang, jadi Jin Taiming tinggal di bangsal paling mewah, kalau tidak dia akan dianggap gila dan diusir. Kevin Ye, aku akan membunuhmu, aku, Jin Taiming bersumpah untuk membunuhmu. Tunggu saja, tunggu saja. Sambil melirik ke kamar pasien, dokter berjubah putih itu menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Jin Hong, "Tuan Jin, sepertinya Anda perlu sedikit lebih menghibur tuan muda yang mulia itu. Sebenarnya, luka bangsawan muda itu tidak serius. Dia hanya perlu istirahat beberapa hari untuk pulih. Tidak baik untuk tubuhnya jika dia terus membuat keributan seperti ini." Jin Hong mengangguk tak berdaya, "Saya mengerti, terima kasih, kepala geng." Sambil menggelengkan kepalanya lagi, kepala geng pergi dengan tenang. Tak lama kemudian, suara lolongan di bangsal itu berhenti dan semuanya menjadi sunyi. Suasananya sunyi senyap. Pada saat yang sama, di bangsal mewah itu, seorang sosok paruh baya mengenakan jubah tao berdiri di sana, jarinya menyentuh denyut nadi Jin Taiming. Pintu bangsal terbuka. Ketika Jin Hong masuk, dia tertegun sejenak sebelum menjadi terkejut. "Pendeta Taomu, kau di sini?" Menurut pendapat Jin Hong, Taois yang maha kuasa ini adalah orang yang suci. Dia tidak hanya datang dan pergi tanpa jejak, dia bahkan memiliki kekuatan yang melampaui orang biasa. Taois itu melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Jin Hong untuk tidak bersuara. Wajahnya yang sedikit berjanggut menjadi semakin muram, dan mendengus dingin, sungguh metode yang jahat. Jin Taiming menatap Taois Deadwood dan memohon, "Guru, apakah saya masih bisa terus berlatih seni bela diri?" "Guru." Taois Deadwood menghela napas dan berkata dengan nada sedikit menegur, idiot, kali ini kamu terlalu ceroboh. Menantang seseorang yang bahkan tidak tahu siapa lawannya. Dari kelihatannya, serangannya setidaknya harus seperti seorang ahli dari tahap ular roh, bahkan jika kalian bersepuluh, kalian tetap tidak akan menjadi lawannya. Tahap ular roh, bagaimana mungkin, dia hanya orang bodoh. Baiklah, fokus saja pada pemulihan. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal lain. Taois Deadwood menginstruksikan.
Jin Taiming masih belum menyerah. Guru, seni bela diri saya, seni bela diri saya. Ada ekspresi gelisah di wajah Taois Deadwood saat dia berkata, dan Tianmu hancur oleh tendangannya. Ini adalah cedera fatal bagi seorang seniman bela diri. Mengenai apakah saya dapat memulihkannya atau tidak, itu tergantung pada takdir. Tidak, aku tidak mau, aku tidak mau, aku tidak mau menjadi orang biasa. Guru, pikirkanlah sebuah cara, Anda pasti punya cara. Ada cara. Namun, aku tidak berdaya. Bagaimana dengan ini? Anda harus menjaga diri Anda baik-baik. Ketika Anda sudah lebih baik, aku akan membawa Anda untuk menemui seseorang. Aku pikir dia pasti punya cara untuk memulihkan dantian Anda. Bagus, bagus. Guru, aku akan mendengarkan Anda. Aku akan pulih dengan baik. Aku akan pulih dengan baik. Melihat bahwa mereka berdua sudah selesai berbicara, Jin Hong kemudian melangkah maju dengan hormat. Pendeta Taomu, anak ini telah menyusahkan Anda. Apa yang Anda katakan, pemberi sedekah Jin? Taiming adalah murid orang miskin, jadi orang miskin tentu saja akan menjaganya. Aku hanya tidak tahu siapa orang yang melukai Taiming. Jin Hong langsung berkata dengan gembira, aku tidak berani menyembunyikan ini dari rekan Daois. Bocah itu bernama Kevin Ye, dan merupakan siswa tahun kedua di sekolah menengah pertama Ling Hai No. 1. Siswa. Apakah dia hanya seorang siswa? Taois Deadwood tertawa dingin. Melihat ekspresi pendeta Taoismu, Jin Hong merasa lega. Dia tahu bahwa ekspresi Master Taoismu biasanya keluar seperti itu karena dia ingin melihat darah. Benar saja, dia mendengar Taois Deadwood berkata, orang-orang miskin telah mengembara di dunia seni bela diri selama bertahun-tahun, setiap orang harus memberi muka kepada orang-orang miskin. Aku tidak pernah berpikir bahwa akan ada bocah yang begitu kejam di wilayah Linhai kecil ini yang akan melukai penerus orang-orang miskin. Kalau begitu aku harus merepotkanmu dengan masalah ini. Huff. Pendeta Taois Deadwood mendengus. Pada saat berikutnya, jubah Taoisnya berkibar tertiup angin dan dia menghilang dari jendela rumah sakit.